Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Erosi Sungai Wailala Ambon makin parah, 9 makam hanyut. Erosi tebing Sungai Wailala di negeri Rumah 3 Kota Ambon makin parah dan mengancam keberadaan tempat pemakaman umum di kawasan tersebut. Pantauan tribunambon.com pada Sabtu 8 Juni 2024 sudah sebanyak 9 makam hanyut terbawa derasnya aliran sungai setelah sebelumnya terjadi longsor. Kepala tribunambon.com kemarin membenarkan hal itu. Katanya kejadian berlangsung hari Jumat 7 Juni 2024 saat hujan dengan intensitas tinggi di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Dijelaskan sebelum keadaan ini semakin parah, warga telah melaporkan masalah ini ke Balai Sungai sejak tahun 2022. Bahkan melakukan demonstrasi untuk meminta perhatian balai. Namun hingga saat ini belum ada penanggulangan yang optimal dari pihak berwenang. Dijelaskan setelah kejadian ini hanya pemerintah desa yang datang untuk meninjau lokasi dan memberikan beberapa terpal penutup longsor tersebut untuk sementara. Ia berharap akan hal ini pemerintah segera mengantisipasi hal tersebut sebelum makam seutuhnya terdampak. Memang ketong ada di sini, ketong tinggal sekali di sini, makanya ya paling tidak kan ketong tahu itu tuh. Dan sementara akan jatuh ketong ada, ketong harus sementara berdiri nonton akan. Sedangkan Muslim punya jawabannya lagi. Muslim punya ada sekitar 4, ketong Kristen punya sekitar 5. Itu sekitar 5 kubur yang jatuh. Yang Muslim punya yang di sebelah Balai Kalau ini juga ada sekitar 4. Tapi kalau yang kemuka itu susah bisa hitung. Tahu itu paling banyak yang jatuh waktu yang pertama itu. Ada yang sempat angka, tapi angka yang banyak cuma 1 ke 2. Ya, 1 ke 2 yang dong angka. Itu Bapak Maruf di atas pun Adi dan dong yang satu yang dong balik taruh di sini. Nah itu kan. Yang lain sisa itu kan semua anyu dikali. Semua itu anyu dikali semua. Sudah sampai masyarakat demo di Balai Sungai kok. Tapi prosesnya sampai sekarang ketong saya pernah tahu. Ya. Cuma kalau yang pertama itu dong kasih karung 2022. Nah, Ya. itu dong kasih karung, katong sempat susun, tapi pas hujan kembali dia hilang semua di lemina bawah. Nah itu dia makan sampai di Omo pun bantar kubur itu hilang. Itulah yang orang susah lewat situ. Itu orang tuh yang bisa lewat di motor. Awalnya masih bisa sadik-sadik karena hati-hati masih bisa. Tapi setelah putus itu yang lain. Ya datang ini, yang ada orang dari bawah semua dari desa saya yang datang pergi. Itu pun karena ketong mau angkat tulang, makanya dong desa datang. Desa datang dia akan. Di desa juga selalu sampaikan bahwa selalu kasih informasi ke dokter. Iya. Dari desa kan artinya tahu artinya ketong bisa mau bilang kata desa justru kasih suara, kasih informasi terus, tapi begitu.
Tribunal sebanyak 9 makam hanyut, warga kecewa Balai Wilayah Sungai Maluku acuh soal erosi Sungai Wailela Ambon. Pemilik makam di bantaran Sungai Wailela, Negeri Rumah 3, Kota Ambon mengaku kecewa dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku. Kekecewaan itu menyusul erosi tebing Sungai Wailela yang terus mengikis hingga makam warga tergerus dan hanyut terbawa banjir. Terakhir, sudah 9 makam hanyut pada Jumat 7 Juni 2024. Hanya saja hingga kini tak ada tindakan BWS mengantisipasi kejadian tersebut. Dijelaskan warga setempat sejak 2022 telah melaporkan situasi ini kepada BWS Provinsi Maluku, tetapi tak ditanggapi. Bahkan sempat digelar aksi unjuk rasa. Erosi tak hanya berdampak pada makam, tetapi juga pada fasilitas publik lainnya seperti jalan umum. Diketahui Erwin Pati Kaihato adalah pemilik 2 makam, yakni neneknya yang telah dimakamkan pada area tersebut sejak tahun 1981 dan tantenya sejak tahun 1986. Diberitakan sebelumnya pada Jumat 7 Juni 2024 kemarin, sebanyak 9 makam hanyut terbawa derasnya aliran sungai setelah terjadi longsoran. Nah, masyarakat maupun pemerintah desa itu selalu sampaikan selama waktu itu. Karena setiap tahun pasti ada longsoran. 2023 itu akan sudah mulai longsor tambah lagi. Pokoknya setiap tahun begitu hujan tetap dia longsor terus. 2023 dongeng karena datang cek-cekan. Yang lain, semua yang waktu yang besar itu dom PU itu mengapa barang pulang balik itu mungkin 100 orang pulang balik sampai dong kepala bidang itu datang sama saja. Mana dia punya realisasi? Dia dong apa nih akan? Jangan ada sampai saat ini. Dari ketua masyarakat yang terkena dampak nih kayak kecewa saja dengan kinerja Makanya itu bilang instansi yang bersangkutan. Seharusnya ada respon karena persoalannya ini kan ini fasilitas publik yang memang dijamin karena ini pemakaman umum desa itu yang satu. Lalu kemudian ada fasilitas jalan sebagai sarana transportasi menuju ke pemukiman yang lain. Nah itu kan seharusnya ditanggapi karena aktivitas masyarakat mau berjalan bagaimana kalau aksesnya putus begitu. Jadi masyarakat kecewa lagi dengan kinerja instansi itu. Yang mudah-mudahan cepat respon dia. Karena kalau saya respon dari model longsoran ini kemungkinan longsoran terus akan terjadi. Dan dia mengancam bukan saja di fasilitas kuburan, ini mungkin jalan-jalan sini juga bahaya termasuk kampus-kampus. Kalau dia arah aliran air ini kan ya cukup berbahaya sebenarnya. Bisa jadi kalau jadi banjir bandang paling bahaya. Akibat banjir, akses jembatan Kawanua Maluku Tengah terputus. Akses jembatan Kawanua di Kecamatan Tehuru dilaporkan terputus akibat luapan banjir sungai pada Sabtu 8 Juni 2024.
Laporan tersebut disampaikan salah seorang anggota Polsek Tehoru, Efle Kahena dalam video singkat berdurasi 35 detik. Tampak latar belakang dalam video tersebut luapan air menutup badan jalan di sekitar jembatan Kawanua. Diketahui luapan banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah Maluku Tengah sejak Jumat 7 Juni 2024 sore. Selain itu dikabarkan juga terjadi longsor di kawasan hutan antara Dusun Saju dan Dusun Mahu, Desa Tehoru. Hingga berita ini disiarkan, tribunambon.com masih mengupayakan konfirmasi dari pihak terkait. Selamat pagi, kami dari pihak kepolisian sektor Tehoru dengan ini melaporkan bahwa keadaan jalan lintas Seram terkhususnya di sekitar jembatan Kawanua dalam keadaan tidak bisa untuk dilewati. Untuk itu kami dari pihak kepolisian sektor Tehoru mengimbau kepada para pengguna jalan untuk jangan dulu lewat, utamakan keselamatan. Demikian dapat kami laporkan dari jembatan Kawanua. Selamat pagi, Polri Presisi. Longsor tutupi badan jalan di Kecamatan Tehoru, akses menuju Teluti, Maluku Tengah terputus. Akses darat dari arah Kecamatan Tehoru menuju Kecamatan Teluti untuk saat ini terputus. Pihak kepolisian sektor Tehoru menginformasikan adanya longsor tanah di antara Dusun Daju, Dusun Saju, dan Dusun Mahu, Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah. Longsor dilaporkan menutupi seluruh badan jalan dengan ketebalan material di atas badan jalan setinggi 60 hingga 80 cm dengan panjang menutupi jalan sampai ke jurang sepanjang 15 meter. Akibat kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintasi baik dari arah Teluti, Tehoru maupun sebaliknya. Dikatakan sampai saat ini belum ada tindakan pembersih dari pihak-pihak terkait, baik balai jalan maupun pemerintah daerah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners Tamang Bung Lex gandeng puluhan pemuda aksi bersih di Pantai Lateri Ambon. Tamang Bung Lex yang merupakan relawan pemuda untuk bakal calon wali kota Ambon Alexander Was bersama puluhan pemuda menggelar aksi bersih di Pantai Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Sabtu 8 Juni 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 2 siang hari, terlihat puluhan pemuda bergotong royong mengangkat sampah yang berserakan di tepi pantai itu. Guyuran hujan tak jadi penghalang semangat mereka untuk membersihkan pantai yang berada tepat di sisi jalan Walter Mongonsidi itu. Tak takut kotor, mereka turun ke air laut yang warnanya sudah kehitaman dan berbau tak sedap. Baru 2 jam berlalu, puluhan trash bag sudah penuh dengan sampah-sampah. Sampah diangkut kebanyakan sampah plastik dan sampah rumah tangga yang dibuang warga. Usai sampah dikumpulkan, kemudian ditimbang lalu dibawa oleh mobil pengangkut sampah milik DLHP Kota Ambon menuju ke TPA di Toisapu. Kepada tribunambon.com, Ketua Tim Sosial Bung Lex, Brian Soplanit mengungkapkan bahwa aksi ini turut berkolaborasi dengan komunitas Dumulung dan juga pemuda Lateri. Dijelaskan aksi ini selaras dengan visi misi bakal calon wali kota Ambon Alexander Was yang ingin menyelesaikan masalah sampah. Sebab itu aksi yang dilakukan oleh para pemuda ini merupakan langkah awal berjuang bersama pemuda untuk memajukan kota Ambon. Menurutnya sampah yang mengotori pesisir pantai akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan secara langsung juga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan.
aksi ini, warga setempat bisa menjaga kebersihan sehingga tidak ada lagi orang membuang sampah di tepi pantai. Kita dari teman Bung Alex di hari ini ada punya kegiatan bersama-sama dengan komunitas Demulung dan juga Angkatan Muda ranking 3 Lateri, di mana hari ini kita punya kegiatan itu bersih-bersih lingkungan karena visi dan misi Bung Alex bahwa kita peduli dengan lingkungan dari diri sendiri dulu, bahwa karena yang kita lihat bahwa selama ini lingkungan di Kota Ambon ini penuh dengan sampah, lebih fokus ke pantai karena juga Ambon ini kan salah satu kota yang mempunyai banyak bisnis nasi banyak pantai. bisnis atau banyak nelayan atau punya punya pekerjaan nelayan, bahwa karena kalau sampah ini terlalu banyak di pantai berarti nelayan-nelayan juga mungkin tidak akan bisa mendapatkan hasil ikan yang baik atau yang pokoknya yang baik lah. Jadi memang kami dari teman Bung Alex punya tujuan bahwa kita mulai dari lingkungan dulu, buat lingkungan itu bersih, biar lebih lihat lebih enak lah kalau ada pengunjung yang datang dari luar. Mungkin itu saja, Kak. Harapan kita dari teman Bung Alex bahwa kedepannya mungkin warga atau masyarakat sekitar yang ada di pesisir pantai lebih peduli lagi dengan lingkungan, terlebih tidak membuang sampah sembarangan agar sampah tidak berserakan di pesisir pantai. Mungkin itu saja dari Rapat terbuka Senat UKIM periode 1 tahun 2024 wisudakan 440 lulusan. Ada 2 lulusan doktor. Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda diploma, sarjana dan pasca sarjana periode 1 tahun 2024. Acara wisuda dengan tema UKIM berakselerasi mengembangkan Tridharma perguruan tinggi berbasis daya Dharma Kepulauan dalam sinergitas dengan pembangunan pendidikan bangsa Indonesia berlangsung di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 8 Juni 2024. Adapun program studi di UKIM dikelola oleh 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana dan doktor. Di antaranya Fakultas Teologi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, program pasca sarjana dan doktor. Berhasil mencetak 440 wisudawan-wisudawati pada periode 1 tahun 2024 ini yang terbagi atas 2 orang doktor, 6 orang magister, 424 orang sarjana, dan 8 orang lulusan diploma. Rektor UKIM Hengki Hetaria dalam sambutan dan laporan akademik mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan UKIM untuk kelulusan 2 orang doktor teologi konsentrasi agama dan kebangsaan. Ialah Dr. Yusuf Laisoud, dosen pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan Dr. George Martin Likumahua, pendeta Gereja Protestan Maluku. Dalam kesempatan yang sama, Rektor memberi selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati serta seluruh keluarga dan orang tua para lulusan.
Dijelaskan saat ini UKIM mendidik dan melayani 4.449 mahasiswa aktif yang terdaftar. Dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 190 dosen dan 80 orang tenaga kependidikan. Sehingga UKIM akan senantiasa berupaya memberdayakan dan meningkatkan sumber daya pendidiknya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka UKIM hingga hari ini telah menjalani proses akreditasi yang menjamin lulusannya tertanggung jawab dan sah berdasarkan regulasi pendidikan. Hetaria berharap agar akreditasi UKIM dapat terus ditingkatkan, terkhususnya program studi teologi. Diketahui wisuda periode 1 tahun 2024 itu juga dihadiri Ketua MPH Sinode GPM yang diwakili oleh Sekum MPH Sinode GPM, Pendeta Sakarias Ishak Sapulete, Kepala LDikti Wilayah 12, Jance Edwale Katompesi, dan penjabat Gubernur Maluku Sadalili. Dan Rem 151 Binaya resmi tutup TMMD ke-120. TNI berhasil bangun drainase, sumur bor dan juga talut di Buru Maluku. Dan Rem 151 Binaya Brigjen TNI Antonino Rangel da Silva resmi menutup program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 yang telah berlangsung selama 1 bulan. Upacara penutupan yang berlangsung di Kecamatan Wailata dan Kecamatan Wayapo ini menandai selesainya berbagai proyek pembangunan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan oleh Kodim 15066 Lea. Dalam upacara tersebut, Brigjen TNI Antonino Rangel da Silva bertindak sebagai inspektur upacara. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya program TMMD kali ini. Letkol Agus Nur Fujianto selaku Dandim 15066 Lea melaporkan bahwa seluruh target pembangunan baik fisik maupun non-fisik telah tercapai 100%. Proyek-proyek yang berhasil diselesaikan meliputi pembangunan drainase sepanjang 270 meter di Desa Waileman dan talut sepanjang 353 meter, pembangunan drainase sepanjang 365 meter di Desa Wainetat, serta 3 sumur bor di Desa Wainetat, Desa Kubalahin, dan Desa Grandeng. Selain itu, TMMD ke-120 juga melaksanakan berbagai kegiatan non-fisik seperti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, pertanian, bela negara, ideologi Pancasila, keluarga berencana, kesehatan, dan stunting. Juga keamanan dan ketertiban masyarakat serta kerukunan antar umat beragama. Brigjen TNI Antonino berharap hasil pembangunan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengimbau warga untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar masa pakainya lebih lama. Acara penutupan ini turut dihadiri oleh Kasrem 151 Binaya Kolonel Infantri Gatot Heru Buanadan, sejumlah pejabat penting lainnya termasuk penjabat Bupati Buru Syarif Hidayat, serta para pemimpin organisasi perangkat daerah Kabupaten Buru. Program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan mental dan sosial kemasyarakatan. Ayo.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 8 Juni 2024. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.